Baik, di sini saya akan menjelaskan ragam jenis karya seni rupa dua dimensi. Yang pertama ada peta konsep seni rupa dua dimensi. Yang pertama ada macam-macam karya seni rupa dua dimensi. Yang kedua ada unsur-unsur dan prinsip karya seni rupa. Dan yang ketiga ada media dan teknik berkarya seni rupa dua dimensi. Nama sekolahnya itu kita di SMA Sulu Jakarta, kelas 10 mata pelajaran seni budaya, dan materinya yaitu ragam jenis karya seni rupa dua dimensi. Pengertian seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi merupakan karya seni rupa yang hanya mempunyai dua ukuran ataupun sisi. Mudahnya, karya yang satu ini hanya mempunyai panjang dan lebar saja, tanpa adanya dimensi ketiga yakni ruang. Misalnya saja lukisan seni grafis, ilustrasi, dan karya seni rupa lainnya yang digambar di atas permukaan datar. Istilah tersebut muncul saat seni rupa ini dibedakan berdasarkan dimensinya, yakni karya seni rupa dua dimensi dan karya seni rupa tiga dimensi. Bergolongan seperti ini dilakukan supaya kita dapat memahami seberapa jauh cakupan seni rupa dibedakan. Selain itu, kategorisasi tersebut juga bisa membantu kita dalam memahami berbagai perbedaannya untuk melakukan apresiasi dan juga penilaian yang sesuai dengan masing-masing jenis karya, baik itu dua dimensi atau tiga dimensi. Contoh seni rupa dua dimensi yang pertama ada poster. Poster merupakan satu contoh dari karya seni rupa dua dimensi, sebab poster hanya mempunyai panjang dan juga lebar serta tidak mempunyai ruang. Poster sendiri hanya dapat dinikmati dari satu arah saja pastinya. Kita sudah sangat sering melihat berbagai macam poster yang terpampang di dinding. Yang kedua ada karya seni rupa dua dimensi berikutnya adalah lukisan dinding. Lukisan dinding merupakan karya seni yang cukup memanjakan mata dengan berbagai macam karakteristik dan juga beberapa warna serta kombinasi gambar yang pas, ramah, akan terlebih indah dan menarik. Yang ketiga ada batik. Batik merupakan contoh karya seni rupa dua dimensi yang khas dan seringkali kita temukan. Bahkan karya seni ini digunakan karena bisa dipakai sebagai baju batik. Untuk kain batik yang bagus jelas sangat banyak jenisnya. Akan tetapi sisi satu arah dengan syarat dapat dinikmati, yaitu syarat mutlak dikatakan sebagai karya seni rupa dua dimensi. Yang keempat ada fotografi. Fotografi merupakan salah satu hobi yang jelas akan menghasilkan sebuah karya, di mana fotografi ini mempunyai banyak keindahan tersembunyi, sesuai dengan jepretan yang simetris dan handal. Pastinya karya yang akan dihasilkan dari sebuah fotografi merupakan gambar yang cukup bagus dan sangat menarik dengan hanya satu sisi saja. Yang kelima ada lukisan. Lukisan yang dibentuk di atas kertas ataupun kanvas serta menghasilkan karya yang epik merupakan salah satu contoh karya seni rupa dua dimensi. Lukisan merupakan salah satu karya yang paling digandrungi di dalam dunia seni. Unsur-unsur karya seni rupa dua dimensi yaitu yang pertama ada seorang seniman, desainer, perajin, karyawan, dan lainnya akan mengolah unsur-unsur seni rupa fisik dan juga non-fisik sesuai dengan keterampilan dan kepekaan. Dan seni rupa dua dimensi ini berasal dari berbagai macam unsur pembentuk kesatuan yang diolah sedemikian rupa oleh seniman yang menciptakannya. Unsur tersebut terdiri dari unsur fisik yang bisa langsung dilihat sampai diraba, lalu unsur non-fisik ataupun kaidah umum yang digunakan untuk menempatkan unsur fisik dalam sebuah karya yang biasa disebut dengan prinsip seni. Yang pertama ada titik. Titik merupakan unsur seni rupa yang paling mendasar dan fundamental dari seni rupa dua dimensi. Kumpulan titik akan membentuk sebuah garis. Titik yang dikumpulkan dengan warna-warna berbeda akan menimbulkan kesan yang berbeda dalam karya seni rupa dua dimensi. Yang kedua ada garis. Garis merupakan kumpulan titik yang terbentuk melalui goresan ataupun tarikan dari titik satu ke titik lainnya. Misalnya saja garis meliputi panjang, pendek, tipis, tebal, melengkung, lurus, berombak, ataupun patah-patah. Yang ketiga ada bidang. Bidang merupakan kumpulan dari beberapa garis membentuk bangunan datar. Kumpulan bidang ini akan membentuk satu ruang. Ruangan tersebut kita kenal sebagai dimensi, seperti misalnya dimensi panjang dan lebar. Yang keempat ada bentuk. Gabungan unsur bidang akan menciptakan bentuk-bentuk ini secara memiliki arti bangun atau bentuk plastis. Sedangkan bangun merupakan bentuk benda yang terlihat oleh mata seperti bulat, persegi, taktak, dan lain sebagainya. Yang kelima ada warna. Warna merupakan unsur yang penting di dalam sebuah karya seni, di mana warna di sini akan diberikan rasa dan pesan di dalam sebuah karya seni rupa yang ingin disampaikan oleh pelukis. Gelap terang. Gelap terang munculnya karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jauh yang jatuh pada permukaan benda.
Unsur gelap terang ini akan memberikan kesan kedalaman dalam sebuah karya seni. Yang ketujuh ada ruang dan kedalaman. Unsur yang satu ini berhubungan dengan unsur gelap terang. Dengan memberikan kesan gelap terang pada sebuah lukisan seperti menjorok, cembung, ataupun jauh akan menciptakan kedalaman yang sifatnya semu akibat adanya ilusi mata. Media dan teknik berkarya seni rupa dua dimensi. Medium dan bahan karya seni rupa dua dimensi. Bahan berkarya seni rupa adalah material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan seni rupa tersebut. Sesuai dengan keragaman jenis karya rupa, bahan berkarya seni rupa ini juga banyak macam ragamnya. Ada berfungsi sebagai bahan utama atau medium. Pada umumnya berupa pembuat lukisan menggunakan kanvas dan cat sebagai bahan utamanya. Medium dan bahan karya seni rupa yaitu ada alat dan bahan yang digunakan dalam berkarya seni rupa dua dimensi, yaitu ada pensil warna, krayon, dan lain-lain. Bahan untuk berkarya seni rupa dapat dikategorikan menjadi bahan alami dan bahan sintetis berdasarkan sumber lainnya yang pengolahannya. Alat berkarya seni rupa. Alat berkarya seni rupa sangat banyak jenis ragamnya. Beberapa karya seni rupa bahkan memiliki banyak peralatan khusus yang tidak dipergunakan pada jenis karya lainnya. Tetapi ada juga alat bahan untuk dipergunakan hampir semua proses berkarya seni rupa. Alat tulis gambar misalnya adalah peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan hampir seluruh jenis karya seni rupa, terutama saat membuat rancangan karya tersebut. Alat berkarya seni rupa dua dimensi setidaknya dikenal beberapa kategori. Alat utama itu alat untuk membentuk, menggambar, dan mewarnai, serta alat mencetak, menduplikasi. Alat berkarya seni rupa. Karya seni bagaimanapun juga membutuhkan kepekaan rasa yang sudah diperhatikan oleh program komputer. Kepekaan rasa adalah kompetensi unik dan khas yang hanya dimiliki manusia, berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Contoh alat berkarya seni rupa yaitu adalah ada cat poster, kuas, kanvas, pensil, dan juga pulpen. Teknik berkarya seni rupa. Dalam karya seni rupa murni atau terapan dibutuhkan keterampilan teknis menggunakan alat dan mengolah bahan untuk mewujudkan objek dan bidang garap. Sebagai contoh, mewujudkan sebuah objek dalam lukisan. Seorang perupa atau seniman dituntut menguasai keterampilan teknis menggunakan alat kuas dan mengolah bahan cat pada kanvas mediumnya. Seorang pematung dituntut menguasai keterampilan teknis menggunakan alat memahat dan mengolah bahan kayu mewujudkan karya seni penting. Teknik berkarya seni rupa. Karya seni rupa ada juga yang dinamai berdasarkan teknik utama yang digunakan dalam pembuatannya seni karya batik. Misalnya, menunjukkan jenis karya seni rupa yang dibuat dengan teknik membatik, begitu karya seni rupanya untuk menamai jenis karya seni. Rangkuman. Beragam jenis karakteristik bahan yang digunakan dalam berkarya seni rupa memerlukan alat dan teknik untuk mengolahnya. Satu teknik berkarya seni rupa mungkin saja secara khusus digunakan untuk sebagai teknik utama dalam mewujudkan satu jenis karya seni rupa, tetapi mungkin juga digunakan untuk mewujudkan jenis karya seni rupa lainnya. Terima kasih.